Hai Libers, sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa follow Instagram gue, subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. We feel inside, baby, baby, now I know, baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy, the one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy, the one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow. For now, you're everything in my day. Ya, ayah ini gimana loh? Karena udah seharian tapi nggak bangun-bangun. Ini kalau misalkan anak kita kenapa-napa gimana ya? Kita serahin aja semuanya sama Allah. Kita berdoa yang terbaik buat Karamel ya bunda. Bunda tahu, tapi bunda khawatir. Wajar kan kalau misalkan bunda khawatir ya? Ya, bunda. Itu Karamel udah sadar, buruan panggil dokter bun. Iya ya, bunda panggilin. Jadi bagaimana kondisi anak saya, dok? Udah ibu nggak usah khawatir. Alhamdulillah anak ibu nggak apa-apa, dia cuma kecapean doang. Lagian kamu ngapain pakai acara kabur segala? Jadi kayak gini kan jadinya. Kamu tahu, ayah tuh malu banget tahu nggak sama teman-teman ayah. Dan yang kamu buat malu tuh bukan cuma ayah doang, tapi Om Ridwan sama Tante Laila. Udah ya, gak usah marahin Karamel di sini, malu sama dokter. Karamelnya juga kan lagi sakit. Kalau misalkan ayah marahin Karamel terus, kalau misalkan Karamelnya makin sakit gimana? Tapi bunda, udahlah Majid, itu bener kata istri kamu. Karamel juga kan lagi sakit, kalau misalkan kamu marahin dia makin parah sakitnya gimana? Oh iya dokter, saya ingin ngajakin anak saya ke taman, apakah boleh? Oh iya bu, silahkan. Justru itu bagus jika ibu ingin mengajak anak ibu ke taman. Itu malah sehat buat Karamel, daripada dia diam terus di kamar. Gimana, kamu suka sama tamannya, Karamel? Biasa aja sih, bun. Oh iya bunda lupa, kan kurang seseorang ya. Karamel, lihat ke belakang dong. Ini bunda ada kejutan nih buat kamu. Aku lagi gak mau kejutan, bun. Udah Karamel, udah. Kamu mendingan lihat ke belakang aja deh. Ntar kamu kaget kalau lihat ke belakang. Hah, kok bisa ada bunga sih di sini? Dari siapa, bunda? Bagus banget. Keren sih ini yang ngasih bunga. Ini bunga dari siapa, bunda? Aku kaget banget asli, bunda. Udah lama banget aku nggak dapat bunga loh. Lah, lo lagi? Lo ngapain sih kesini? Lo ada terus perasaan? Lagian ngapain sih lo datang kesini segala? Gue kira Raden yang ngasih bunga sama gue. Selalu tau aja, gue bisa celaka kayak ini tuh gara-gara lo, tau gak? Apa maksud kamu ngomong kayak gitu, Karamel? Justru kamu salah, justru dia yang nyelamatin kamu untuk kamu pisah di jalan.
Itu kayaknya Karamel. Tapi ngapain dia di sana? Saya harus tolong dia. Aku sama sekali nggak peduli Bun siapapun yang nyelamatin aku. Dylan udah baik banget loh sama kamu Karamel. Dia tetap aja masih baik sama kamu bahkan setelah apa yang kamu lakukan. Kenapa kamu malah kayak gitu sifatnya sama dia? Karamel nggak peduli sebaik apapun Dylan sama Karamel. Karena Dylan itu udah jelek di matanya Karamel, dan sekalinya Dylan jelek tetap jelek. Bahkan Karamel pun nggak peduli sebaik apapun Dylan sama Karamel. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu Karamel? Aku cuma niruin apa yang waktu itu Bunda bilang. Bunda gak mau denger lagi tentang si Raden, apalagi denger namanya. Raden itu udah jelek di mata Bunda. Karamel udah nggak betah di sini Bunda. Karamel duluan ya. Stop Karamel. Oke, Dylan maafin gue ya atas kelakuan buruk gue tadi ke lo. Maafin Karamel ya Dylan atas kelakuan dia sama kamu tadi. Tante bener-bener minta maaf karena tadi sifat Karamel kayak gitu sama kamu. Ya nggak apa-apa kok Tante. Saya tahu Karamel masih belum bisa menerima saya. Karena saya bukan yang dia inginkan, tapi saya akan tetap berusaha kok Tante. Bun, Karamel pesan makan ya. Gak, jangan dulu Karamel, tunggu dulu bentar lagi aja. Jadi sebenarnya Karamel diajakin ke sini itu buat makan atau buat nunggu Bunda? Ya sabar Karamel, ini tunggu dulu teman Bunda datang baru kamu boleh pesen. Lagian sebenarnya Bunda ngapain sih ngajakin aku buat ketemu sama teman Bunda? Aku itu masih muda Bun, bukan ibu-ibu. Maaf ya Dahlia, aku datangnya telat. Maafin saya juga ya Tante, soalnya tadi macet di jalan, jadi kami datangnya telat. Iya nggak apa-apa kali, lagian kan kita juga santai di sini. Oh jadi ini teman Bunda yang Bunda bilang. Yang sopan kalau kamu ngomong Karamel. Bunda udah tahu kan kalau aku nggak suka sama Dylan, kenapa Bunda terus ngajakin aku ketemuan sama dia? Waktu itu kamu pernah bilang sama Bunda, setelah kamu tunangan sama Dylan, kamu gak mau langsung nikah sebelum 40 hari. Lalu Bunda ngasih syarat lagi kalau selama 40 hari itu kamu harus ta'aruf sama Dylan. Dan waktu itu kamu sepakat, dan sekarang kamu harus menepati apa yang waktu itu kita sepakati. Dimakan dong Karamel, katanya kamu tadi lapar. Aku udah gak selera makan. Loh, kenapa? Gara-gara ada yang datang tuh. Udahlah Bun, lagi pula kan aku gak makan di sini. Udah ya, aku keluar ya.
Maafin Karamel ya Layla atas kelakuan Karamel yang kayak gitu. Tapi gimana ya aku ngomongnya Dahlia? Sebenarnya aku udah muak sama kelakuan Karamel. Apa kita batalin aja ya perjodohan ini? Mah, jangan dibatalin Layla perjodohan ini. Kita kan udah tanda tangan kontrak, mana bisa dibatalin gitu aja. Iya saya tahu, dan saya juga tahu kamu itu memang sahabat saya. Tapi kalau Karamelnya udah keterlaluan kayak gini nih gak bisa dibiarin. Ini kalau bukan seandainya anak saya yang maksa buat tetap dijodohin sama Karamel, mungkin saya udah batalin perjodohan ini dari jauh hari. Di saat anak saya datang buat ngelamar anak kamu, tapi tiba-tiba ada datang laki-laki lain. Karamel, sini nak. Ada apa bun manggil aku? Kamu kan habis jogging, belum makan nih. Sini makan dulu. Oke. Oh iya Karamel, ngomong-ngomong hari ini kamu ke taman ya buat ketemu sama Dilan? Tenang, ntar Bunda temenin kok. Lah, nggak bisa gitu dong bunda. Lagian buat apa juga coba aku ketemu sama Dilan? Udah, kamu nurut aja, nggak usah bantah. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 Assalamualaikum. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 Waalaikumsalam warahmatullahi. Tante Karamel. Maaf ya Dilan, Tante sama Karamel datangnya telat. Oh iya, kok kamu sama adik kamu ngomong-ngomong mama kamu kemana? Maaf banget Tante, mama lagi gak bisa datang soalnya mama lagi ada urusan. Jadi ini digantiin sama adik saya. Oh iya Karamel, kenalin ini adik saya, namanya Dilan. Hai Kak Karamel, kenalin nama aku Bilan. Oh ya, nama gue Karamel Melody, panggil aja Karamel. Kok judes banget sih ngejawabnya Karamel? Jangan kayak gitulah, Bilan aja ngomongnya baik-baik. Oh enggak apa-apa kok Tante, enggak apa-apa. Oh ya, gimana kalau misalkan Kak Dilan sama Kak Karamel duduk aja di ayunan situ? Keren, ide bagus tuh apa yang kamu bilang, Bilan. Yaudah kalau gitu kalian berdua ngobrol-ngobrol aja sana. Tapi ingat, jaga jarak ya, belum mahram soalnya. 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 Nggak, lagian apa coba bunda? Gak mau aku. Gak apa-apa kali Kak, kan aku sama Tante Dahlia duduknya di depan kalian. 뭐랄까 두려워서 매번 야야야야야 Bener juga apa yang dibilang sama nih bocah. 네가 제일 좋아 Jadi gimana nih Kak, mau kan? 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는 Ya udah sih. Nah gitu dong Kak, ini kan namanya baru calon ipar aku. Kalian berdua kalau mau ngobrol ya ngobrol aja, gue usah malu, ya kan Tante? Nah bener tuh apa yang dibilang Bilan. Kalau misalkan kalian mau ngobrol ya udah ngobrol aja, tenang, kita punya kesibukan sendiri kok. Karamel, saya boleh nanya nggak? Ya udah kalau mau nanya tinggal nanya aja, nggak usah pakai basa-basi. Galak amat Mel jawabnya. Iya Mel, oke. Ngomong-ngomong, sesuatu yang kamu suka itu apa sih? Sesuatu yang paling gue suka. Masih nanya lo ya? Ya Raden lah. Yang gue suka tuh Raden. Ganti pertanyaan aja. Ngomong-ngomong, makanan kesukaan kamu apa? Makanan.
Makanan yang gue suka ya. Es krim. Ya, gue suka es krim. Es krim, gue suka es krim. Enak banget. Oh, es krim. Kalau es krim mah saya juga suka lah. Lah iya, enak banget es krim. Apalagi kalau campur pete. Kamu mau saya beliin es krim gak? Kalau lo mau beliin gue es krim, ya udah sono. Ngapain pakai nanya-nanya segala? Iya udah. Kalau gitu saya beliin ya. Ini kayaknya momen yang bagus nih. Bunda sama Bilan juga lagi sibuk main HP. Oke ya Kang, es krim rasa strawberry dengan ekstra pete harganya jadi 10.000 ya Kang. Ya Teh, makasih ya es krimnya. Untung aja ada es krim dengan pete. Tante, Bilan, karamel mana? Kok nggak ada? Karamel gak ada, bukannya dia ada di situ. Dilan, karamel mana? Kok dia nggak ada? Dilan, karamel kemana? Kok dia nggak ada? Tadi dia ada loh. Kamu tadi kemana aja? Kok dia sampai gak ada kayak gitu? Saya juga nggak tahu tante. Tadi saya pergi dulu buat beli es krim buat karamel, tapi pas saya balik lagi dia tiba-tiba nggak ada. Yaudah kalau gitu cepetan ayo kita cek ke parkiran. Yaudah kalau gitu tante, gimana kalau kita nyariin karamel, kita susulin dia, mumpung dia belum jauh gitu dari sini. Kita mau cari karamel kemana tante? Kita bakalan pergi ke kafe. Namanya karamel ada di sana ya tante.
suka sama Dilan, Bunda. Kenapa sih Bunda tetap terus buat jodohin aku sama Dilan? Padahal kan aku gak suka, Bun. Bunda tahu kan siapa yang aku cintai. Dan laki-laki itu bukan Dilan. Bunda tahu kan laki-laki itu adalah... Yaudah deh Bunda, ayo kita pulang aja. Udah gak betah aku di sini. Ya Allah, kapan Raden balik lagi ke Indonesia? Halo, ini dengan siapa? Udahlah Dilan, kamu tuh udah ganteng lah. Kamu serius lah. Ini gue Karamel, lu udah pulang dari Indonesia. Karamel yang telepon. Karamel, kamu dapat nomor saya dari mana? Udah itu semua gak penting. Sekarang gue mau nanya sama lo, kapan lo mau nikahin gue? Insya Allah bulan depan, Kelamaan, Karamel. keburu gue diambil orang. Lo mau gue diambil orang? Ya enggak lah, Karamel. Saya nggak mau kamu diambil orang. Ya udah kalau gitu, gue mau kita nikah lari sekarang juga. Astagfirullah, Karamel. Saya mau ayah kamu yang nikahin, bukan orang lain. Raden, lo tahu selama lo pergi haji, orang tua gue tetap aja ngejodohin gue. Mereka nggak berhenti. Ya meskipun lo udah datang ke rumah gue dan ngelamar gue, orang tua gue tetap aja ngelanjutin perjodohan ini. Dan sekarang pas banget lo udah pulang ke Indonesia. Dan ini adalah hari pernikahan gue sama Dilan. Sekarang gue mau lo temu gue di pantai. Kalau lo nggak mau kehilangan gue untuk selama-lamanya. Mi, aku izin dulu ya. Aku mau pergi sebentar. Pergi? Emang kamu gak capek, Raden? Kita baru pulang loh dari Arab. Masa kamu mau pergi gitu aja? Mami gak akan izinin kamu pergi. Ayolah Mi, izinin aku. Ini penting. Lagian aku gak apa-apa kok. Aku gak kenapa-napa. Aku gak capek kok. Emang kamu mau ketemu siapa sih sampai sepenting itu? Aku mau ketemu sama Karamel, Mi. Karamel child istri kamu yang kamu ceritain sama Mami. Iya, Mi. Kapan kamu mau nikahin dia? Mami gak mau kamu lama-lamaan cuma tunangan doang sama dia. Apalagi sampai mendekati zina. Aku bakal nikahin dia hari ini. Insya Allah. Bagus. Mami merestui pernikahan kalian berdua. Makasih, Mi. Aku pamit dulu. Semoga Allah menghendaki kamu berhasil. Kamu udah mau nikah aja, Raden? Perasaan Mami kamu masih kecil.
Teh, ini bajunya udah saya siapin, jadi silakan atau dipakai. Gue mau pergi dari sini. Ya gak bisa gitu tuh Teh, kalau misalkan saya dimarahin sama bos gimana? Si Teteh mah pakai acara itu segala. Ya, tapi kalau misalkan Tetehnya yang maksa, ya udah sih, ya. Ya, tapi ini mah bukan saya yang mau, tapi Teteh yang maksa ya gak sih? Oh iya betul Teteh, saya tahu jalan keluar dari sini lah. Saya tahu, saya mah. Nah, kita keluar dari sini, bukan kita, Teteh yang keluar dari sini sendiri, Mas. Ngajak-ngajak saya. Nah, di sana tuh tangannya tuh ada 2, jadi Teteh tuh bisa milih ini, yang kanan atau yang kiri, bebas. Terserah Teteh mau yang mana aja, ya kan Teh? Karamel. Ini gak bisa dibiarin. Saya harus telepon Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Pak Kiai, ini saya Raden. Alhamdulillah kamu ternyata udah pulang dari haji Raden. Gimana kabar kamu? Kamu sehat aja kan? Alhamdulillah saya sehat-sehat aja Pak Kiai, tapi ada satu hal yang harus saya sampaikan dan ini penting. Hal apa? Apa yang mau kamu sampaikan? Pak Kiai, di pesantren ada Karamel gak? Enggak, Karamel gak ada di pesantren. Pokoknya semenjak kamu haji itu, Karamel tuh pulang ke rumah. Dia sama sekali belum ada datang lagi ke pesantren. Astagfirullah. Raden, kamu kenapa? Kamu kenapa istighfar? Tadi Karamel minta saya buat ketemuan di pantai. Dan sekarang saya udah ada di sini, dia nggak ada. Astagfirullahaladzim. Yaudah kalau gitu, ntar Pak Kiai bawa beberapa anak-anak pesantren. Dan juga Pak Kiai bakal telepon ayahnya Karamel supaya kita cari Karamel. Terus kamu jangan lupa buat share alamat pantainya ya. Oke, kalau gitu assalamualaikum. Loh apa? Ini ada apa? Tadi Mas Raden nelfon Abah, katanya Karamel hilang. Karamel hilang. Kok bisa, Bang? Abah nggak tahu juga kenapa Karamel bisa hilang. Sekarang kamu sama anak-anak ikut Abah ya buat nyariin Karamel ke pantai. Tapi sebelum itu, Abah bakal telepon dulu ayahnya Karamel. Karamel hilang. Alhamdulillah ini Bapak angkat. Bapak jadi gini Pak. Baiklah semuanya akan saya bagi-bagi kelompok dan masing-masing berdua. Untuk Zikri dan Gibran kalian cari ke sebelah selatan, terus Yumna sama Fatimah cari ke sebelah barat. Nah, buat Mayang sama Jihan kalian cari ke sebelah timur. Nah, kamu Harun kamu cari sama saya cari ke sebelah utara. Oke semuanya silakan kalian untuk mulai mencari. Karamel kamu tuh kemana ya? Gak ada.
Karamel, ente kemana? Karamel, ente kemana? Ente jangan bikin aneh panik, kenapa? Ya kalau mau ketemu ya cari, Neng. Ente pikir aneh kagak nyari dari tadi nih? Aneh dari tadi tuh nyari tuh, cuma bedanya aneh teriak, cuma ente nyari. Karamel. Hasbi kamu gak ikut nyari? Ente di mana? Lah dulu deh, Bah. Aku lagi capek. Ya udah kalau gitu Abah pamit dulu ya. Assalamualaikum. Kamu bawa anak saya kemana? Jawab. Santai Om. Saya juga lagi nyari Karamel. Saya nggak tahu dia ada di mana. Jangan bohong kamu sama saya. Kamu kan yang mau Karamel kesini. Sekarang Karamel ada di mana? Saya udah bilang saya nggak tahu Karamel ada di mana. Tadi Karamel telepon saya dan dia nyuruh saya buat ketemu di pantai. Dan sekarang Karamel malah yang nggak ada. Jadi lepasin tangan Om. Kamu ngebohong ya sama saya? Untuk apa juga saya bohong? Apalagi sama calon mertua saya. Jangan ngomong kayak gitu lagi. Karena saya tidak merestui pernikahan kalian berdua. Belum Om. Bukan tidak. Semuanya, coba deh lihat ke sini. Karamel. Karamel! Karamel lihat sini Karamel! Mas Raden ngapain sih pakai teriak-teriak Karamel segala? Alhamdulillah ya akhirnya Karamel ketemu juga. Raden lu dari tadi kemana aja sih? Gue dari tadi nungguin lo, lama banget sih. Kemana aja sih lo? Lah kamu ngapain juga coba nunggunya di atas sana? Ya mana saya tahu kalau kamu ada di atas sana. Terus lu juga ngapain lu kesini pakai bawa rombongan segala? Emang kita mau haji ha? Ya karena tadi pas saya datang ke sini saya nggak nemuin kamu. Saya panik khawatir, jadi saya telepon Pak Kiai buat bawa anak-anak pesantren buat nyariin kamu. Karamel, sekarang ayah minta kamu pulang. Sekarang ini hari pernikahan kamu sama Dilan, bukannya siap-siap malah kabur. Enggak ya, Karamel gak mau pulang. Karamel gak mau nikah sama Dilan. Karamel maunya sama Raden. Saya tahu kan kalau misalnya Karamel gak suka sama Dilan. Karamel, dia itu anak motor, nggak baik buat kamu. Apa juga yang kamu mau cari dari dia? Aku juga kan anak motor ya. Beda Karamel, kamu itu perempuan, kamu masih bisa dibimbing. Dan sedangkan laki-laki itu yang membimbing. Kalau yang membimbingnya aja kayak gini, gimana nanti? Nah gitu Om Bagus. Jangan sampai deh pokoknya kalau misalkan Karamel nikah sama Raden. Ayah tahu nggak kenapa dulu Raden balapan? Ayah nggak peduli dan nggak mau tahu, dia udah jelek di mata ayah. Ya udah, kalau itu mau ayah, mendingan aku mati aja daripada aku harus nikah sama orang lain. Jangan Karamel, jangan. Ya udah makanya ayah dengerin dulu apa yang mau aku bilang. Yaudah sekarang kamu bebas, terserah mau ngomong apa aja. Ayah tahu kan, dulu aku pernah kabur dari pesantren. Nah pas aku kabur itu Raden yang nyusulin aku ya. Sampai-sampai dia rela balapan buat bawa aku pulang. Karena di situ posisinya aku lagi sama Sky. Dan Sky bakal izin aku pulang kalau misalkan Raden menang balapan sama dia. Dan coba deh ayah lihat perjuangan Raden selama ini. Terus ayah lihat Dilan, dia berjuang nggak? Enggak, dia cuma ngandelin orang tua. Dan dulu di sekolah aku pernah hampir mau bunuh diri ya. Terus Raden datang buat yakinin aku nggak bunuh diri. Karena bagaimanapun bunuh diri itu dosa. Coba aja kalau Allah gak berkehendak supaya Raden nolongin aku. Mungkin aku udah gak ada di dunia ini ya.
Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Karamel Melody dengan saudara dengan mas kawin. Mas kawinnya berapa? Kartu ATM berisi 3 miliar rupiah. Dengan mas kawin kartu ATM berisi 3 miliar rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Karamel Melody dengan mas kawin tersebut tunai. Sah para saksi? Sah. Tunggu Libers, sebelum kalian keluar dari video ini ada beberapa yang ingin gue sampaikan. Ini tuh untuk season 2 ya, insya Allah gue bakal bikin. Gue gak tahu kapan bikin season 2 nya, tapi setelah drama ini bakal ada drama baru guys. Inisialnya itu GHL. Oke, jadi yang mau gue sampaikan itu pertama, Karamel itu belum tahu loh siapa sebenarnya Raden. Raden itu kan Den. Nah, seandainya Karamel tahu sebenarnya siapa itu Raden, kira-kira gimana ya? Padahal kan Den itu adalah seseorang yang paling Karamel benci. Dan yang kedua adalah siapa sih yang nabrak Raden dan siapa sih yang nyuruh orang buat nabrak Raden. Kalian nggak tahu kan siapa orangnya. Nah, di season 2 ini bakal keungkap. Dan yang ketiga adalah perempuan ini. Kalian kepo nggak sih sama sebenarnya siapa sih perempuan ini? Yang muncul di awal-awal episode doang, tapi di akhirnya ya nggak ada. Dan kayaknya sih masih banyak lagi yang belum bisa gue sebutin satu-satu. Tapi itu sih yang inti guys. Sebelum kalian keluar dari video ini, tonton dulu video yang satu ini sampai habis, oke?